Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan agama ini, fasawfa yatillah, diganti Allah dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat orang itu? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Ketika cinta itu ditanamkan Allah ke dalam hati mereka, mereka mencintai Allah. Dan Allah kasih tahu sama Jibril, wahai malaikat Jibril, tanamkan cinta kepada umatku sehingga umatku mencintai mereka. Akhirnya umat itu mencintai mereka, mengirimkan apa yang ada pada mereka. Berdirilah Masjid Kapal Munzalan, berdirilah Masjid Joko Karian, berdirilah pesantren Merapi Merbabu, berdirilah usaha-usaha kuliner. Bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Pripun kabare Bapak Ibu semua, api. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh sugih, waras, mlebu nang surga, rapi. Sing urung rapi, sing wis ya istiqomah insyaallah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Masyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa Ustadz Somad itu selalu jalan dengan Ustadz Lukman dan Ustadz Salim? Ada apa di antara mereka? Ini jamaah inti ring 1 mesti bisa menjelaskan. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Ada orang yang ceramahnya lantang, ngomongnya luar biasa. Salat berjamaah di masjid, mari ramaikan masjid, mari makmurkan masjid. Tapi begitu kita sampai ke tempatnya, si Anu pernah ke masjid. Subhanallah. Pernah Pak Ustadz, dulu waktu. Subhanallah, Masya Allah. Ya, antum lupa. Jadi Ustadz Lukman itu rutinitasnya di Masjid Kapal Munzalan dari habis subuh sampai waktu duha di masjid, dan rumahnya di belakang masjid. Allahu Akbar. Gak usah kita sebut itu Ustaz. Subhanallah. Ustadz Salim Afillah memang berawal dari Masjid Kapal, Masjid Joko Karian. Jadi saya melihat mereka ini lebih banyak amalnya daripada ceramahnya. Itu yang membuat saya tertarik. Tolong disimpulkan poin-poin ini, nanti akan masuk dalam UAS ujian akhir semester. Allah Akbar. Ada orang cerita tentang kesederhanaan. Marilah kita hidup sederhana, prihatin, hidup apa adanya. Tapi begitu kita sampai di tempatnya, kaget sekali kita. Selevel di bawah Korun. Masya Allah. Masya Allah. Tapi saya sudah sampai ke Ustadz Salim. Ustadz Salim itu ternyata hebat, mewah. Itu kalau di YouTube. Allah. Tapi dalam kehidupannya beliau orang yang bersahaja. Ustadz Lukman juga begitu. Saya curiga mereka ini anak kembar yang terpisah di rumah sakit. Tahun lahirnya sama tentu. Tahun lahir sama. Podo. Nah itu. Jadi ada kesamaan-kesamaan itu yang luar biasa. Masya Allah. Lalu kemudian bagaimana beliau dengan anak dan istri. Anak Ustadz Lukman itu kalau dengan saya naik motor, bonceng dengan saya bawa beras. Subhanallah, Masya Allah. Anak Ustadz Salim, saya duduk, datang langsung meluk saya. Allahu Akbar. Nggak lama, saya lanjut makan, datang lagi meluk saya lagi. Masya Allah. Ya Allah. Memang air kalau menetes itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Subhanallah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuhnya ke air, ke sungai, atau dilarikan burung.
begitu bapaknya, Masya begitu Allah. juga anaknya, begitu ayahnya, begitu juga keturunannya. Jadi saya melihat mereka ini antara ceramahnya, ngomongnya dengan di YouTube dengan kehidupannya sehari-hari sejalan, sinkron, berdiri tegak lurus sama. Itulah yang membuat saya bisa bersama. Saya yakin dan percaya kalimat yang saya sampaikan ini tidak semuanya bisa ditulis, direkam. Tulis saja poin-poinnya. Poinnya saya belum ketemu juga Pak Ustadz. Apa kira-kira keywordnya ya? Sesuai ngomong dengan ceramah. Itu poin yang satu. Banyak orang nggak sesuai. India, negara India itu lebih banyak ngomong daripada kerja. Mereka baru lebih banyak mereka. Cobalah tonton film India. Lagunya 7 menit. Iya. Kalau Jepang itu nggak ada ngomong, diam aja. Tapi lebih banyak kerja. Di Jepang. Kalau Indonesia, lain yang diomongkan, lain yang dikerjakan. Ini parah ini. Masya Allah. Saya menemukan mereka ini lebih banyak kerjanya daripada ngomongnya, dan yang diomongkannya itu sudah diamalkannya duluan. Dari keluarganya, dan yang paling penting istrinya satu. Subhanallah, Masya Allah. Saya nggak tahu apakah mereka ini setia atau takut, wallahu a'lam. Karena memang sulit kita membedakan antara setia dengan takut. Tapi kalau dilihat dari wajahnya yang cerah, itu memang setia. Kalau orang yang takut itu kelihatan kerutan-kerutannya. Saya waktu tausiah di Malaysia, pas lagi makan, ada bapak-bapak nanya, Ustaz boleh nanya? Boleh. Tapi suaranya pelan. Gimana kalau suami takut sama istri? Rupanya istrinya ada di sini. Saya bilang, suami yang takut dengan istri, maka nanti waktu dia mati, dia tidak kena azab kubur. Loh, kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat yang satu lagi, sing iki ora usah diazab. Kenapa? Karena sudah terlalu azab di dunia. Dan saya yakin di sini tidak ada. Kenapa? Ketawa mereka lepas. Itu menunjukkan mereka ini semua keluarganya sakinah mawaddah. Sampai mana bahan tadi? Itu poin yang pertama kenapa saya bisa berjalan bersama dengan mereka. Yang kedua, saya ini orangnya halus, Ibu, Bapak. Memang kalau ngomong saya, Ustaz Somad itu Ustaz radikal, kepala kau kena pukul. Ustaz itu Ustaz keras. Saya tidak keras. Orang yang di belakang sound system itu yang mantap nyetel suara. Saya ini orangnya lembut. Saya nih kalau ngomong sama orang 10 kata ngomong, 1 kata dia ngomong buat saya tersinggung sampai mati saya ingat. Saya nggak dendam tapi ingat. Selama berjalan dengan mereka berdua, tidak pernah sekalipun menyakiti hati dan perasaan saya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat saya sudah nggak jalan lagi, berarti saya sudah tersinggung. Saya ini sensitif orangnya. Saya jalan dengan mereka, mereka datang ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya, nggak ada satupun kata-katanya menyinggung. Pilihan katanya itu tidak pernah menusuk hati. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, kalau hati sudah sakit kemana obat akan dicari. Masya Allah. Boleh untuk ditulis di baju kaos, tapi bajunya jangan dibawa sholat Jumat. Nanti yang belakang baca Allah Akbar. Nah, jadi itulah pentingnya kita menjaga hati perasaan orang. Kadang ada orang ini lebih tajam dari pisau, lebih tajam dari sembilu, lebih tajam dari silet, lebih tajam daripada kukuran kelapa. Kukuran kelapa itu tentu ibu-ibu tahu bagaimana tajamnya. Habis isi kelapa itu, bakok kelapa itu pun diputarnya. Ngomong sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang hati kita tenang. Masuk menit kedua, jantung koroner naik, diabetes naik,
gula darah